Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, dan alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kita sampai di pembahasan berkaitan tentang kejadian dan peristiwa yang terjadi di tahun ke-3 Hijriah. Sebelumnya di tahun ke-3 Hijriah ini Rasulullah SAW telah mengutus sahabat Zaid bin Harithah untuk mengadang kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Safwan bin Umayyah, dan kaum muslimin pun mendapatkan kemenangan yang begitu luar biasa. Hingga akhirnya hal ini semuanya membuat orang-orang Quraisy kebingungan karena harta mereka dirampas. Ibarat kata, perbuatan kaum muslimin tidak bisa ditoleransi lagi, tolerir lagi. Jadi harus membutuhkan sesuatu yang bisa membuat kaum muslimin tidak berani lagi dengan orang-orang musyrik. Hingga akhirnya Abu Sufyan dan beberapa orang menyusun pasukan berperang untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Dan pembahasan kita ini berkaitan tentang perang Uhud. Syekh rahimahullah berbicara di beberapa lembar yang sangat panjang membahas tentang perang Uhud. Bisa lihat banyak banget penulis menyebutkannya. Tidak tahu nanti kita bagi beberapa pertemuan. Kalau perang Badar juga panjang sekali, tambah kita membagi menjadi 3 pertemuan.
sampai halaman 289. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Ada 42 halaman, Masya Allah, panjang banget. Perang Uhud, persiapan musyrikin Quraisy untuk perang balas dendam. Syekh rahimahullah mengatakan Mekah terbakar api amarah terhadap orang-orang Islam atas tragedi kesalahan dan terbunuhnya para tokoh dan bangsawan mereka pada perang Badar. Di sana bergemuruh ambisi balas dendam. Bahkan orang-orang Quraisy dilarang menangisi orang-orang yang telah terbunuh di Badar dan tidak diizinkan bersegera menebus para tawanan mereka. Supaya orang-orang Islam tidak tahu kedalaman duka dan kesedihan mereka. Usai perang Badar, orang-orang musyrik Quraisy sepakat berperang habis-habisan. Melawan orang-orang Islam guna memadamkan kemarahan dan mengobati dendam mereka. Maka mereka pun bersiap-siap untuk terjun dalam perang tersebut. Ikrimah bin Abi Jahal, anak dari Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah, anak dari Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, menantu dari Utbah bin Rabi'ah, dan Abdullah bin Rabi'ah, adiknya dari Syaibah dan Utbah. Mereka adalah para pemimpin yang paling berapi-api dan bersemangat untuk terjun dalam peperangan itu. Karena
4 orang ini yang mendapatkan kesedihan yang mendalam. Ikrimah, Safwan, Abu Sufyan, Abdullah bin Rabi'ah. Hal pertama yang mereka lakukan untuk itu adalah menahan barang dagangan yang berhasil diselamatkan Abu Sufyan dan yang merupakan sebab perang Badar. Mereka berkata kepada orang-orang yang memiliki harta di dalam barang dagangan itu, "Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah menghinakan kalian dan membunuh orang-orang terbaik kalian. Maka bantulah kami dengan harta benda ini untuk memeranginya. Semoga kita dapat membalas dendam kita kepadanya." Mereka pun menyetujui permintaan Abu Sufyan dan menjual barang dagangan itu seharga 1.000 ekor unta. Sedang uangnya berjumlah 50.000 dinar. Mengenai peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun." Surat Al-Anfal ayat 36. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menafkahkan harta untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta ini. Kemudian menjadi sesalan lagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Sesalan bagi mereka. Mereka akan dikalahkan. Kemudian mereka membuka pendaftaran sukarela untuk mereka yang ingin ambil bagian dalam berperang dalam memerangi orang-orang Islam dari suku Habasyi, Kinanah, dan penduduk Tihamah. Jadi Abu Sufyan memperbolehkan siapapun boleh ikut perang, tidak cuma orang Quraisy. Untuk merealisasikan hal itu, mereka mempergunakan beragam sarana provokasi. Bahkan Sofwan bin Umayyah membujuk Abu Izzah, penyair yang telah ditawan pada perang Badar dan diberi ampunan oleh Rasulullah SAW, dengan membebaskannya tanpa tebusan dan memintanya berjanji untuk tidak memusuhi Rasulullah SAW. Sofwan membujuknya untuk memprovokasi para kabilah melawan umat Islam dan berjanji kepadanya jika ia pulang dari perang dalam keadaan hidup, ia akan mencukupinya. Sofwan membujuk Abu Izzah tadi untuk memprovokasi para kabilah melawan umat Islam dan berjanji kepada Abu Izzah jika Abu Izzah pulang dari perang dalam keadaan hidup, ia akan mencukupinya, dan jika terbunuh ia akan menanggung putra-putrinya. Maka Abu Izzah bangkit memprovokasi para kabilah
dengan bait-bait syairnya yang membakar dendam mereka. Ikrimah bin Abu Jahal dan kawan-kawan juga memiliki penyair lain, yaitu Musyafi' bin Abdi Manaf al-Jumahi, untuk misi yang sama, membangkitkan dendam. Abu Sufyan adalah orang yang paling bersemangat menghasut untuk memerangi umat Islam. Setelah ia pulang dari perang Sawiq, masih ingat ya perang Sawiq yang Abu Sufyan membunuh dua orang, satu orang dari Ansor, satu lagi bukan. Dengan kegagalan pada malam hari ya, dengan kegagalan tanpa memperoleh apa yang ia harapkan, bahkan ia telah kehilangan perbekalannya dalam jumlah besar pada perang itu, karena dia harus lari dari Nabi Muhammad SAW agar untanya biar cepat pergi. Dan yang membuat amarah mereka semakin terbakar adalah kerugian besar yang terakhir menimpa mereka pada peristiwa Brigade Zaid bin Harithah, di mana hal tersebut telah menghancurkan sendi perekonomian orang-orang Quraisy serta menambah kesedihan dan kedukaan mereka yang tidak terkira. Karena itu orang-orang Quraisy semakin mempercepat persiapan mereka untuk terjun dalam berperang yang sangat menentukan antara mereka dan kaum muslimin. Kekuatan pasukan Quraisy dan komandonya. Setelah genap 1 tahun, kota Mekah telah menyempurnakan persiapannya. Jadi orang-orang Quraisy sudah siap-siap 1 tahun dari perang Badar ya. Berkumpullah di Mekah 3.000 prajurit musyrikin yang terdiri dari orang-orang Quraisy, para sekutu mereka, dan orang-orang Habsyi. Para komandan Quraisy memandang penting keikutsertaan para wanita bersama mereka. Agar hal itu lebih mendorong kaum pria untuk berperang mati-matian tanpa harus tercoreng kemuliaan dan kehormatan mereka. Jumlah wanita yang ikut serta saat itu ada 15 orang. Nggak banyak ya, cuma 15. Kendaraan pengangkut orang-orang Quraisy terdiri dari 3.000 ekor unta. Jadi semuanya bawa unta, nggak ada yang jalan kaki. Sedangkan kendaraan pasukan kavaleri berjumlah 200 ekor kuda yang mereka bariskan di sepanjang jalan yang melewati
yang mereka lewati. Sedang senjata pertahanan mereka berjumlah 700 perisai. Komando pusat dipegang oleh Abu Sufyan. Sakhr bin Harb, komandan pasukan kavaleri, dipegang oleh Khalid bin Walid, dibantu oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Adapun panji perang dibawa oleh Bani Abduddar. Itu kekuatan orang-orang musyrik. Pasukan Mekah bergerak. Setelah pasukan Mekah melakukan persiapan lengkap, mereka bergerak ke arah Madinah. Dendam-dendam lama dan kemarahan yang terpendam menyulut kebencian di hati dan menanti apa yang akan terjadi pada perang yang dahsyat. Intelijen Nabi SAW menangkap gerakan musuh. Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengawasi gerakan pasukan Quraisy dan bersiap-siap militer mereka dan persiapan militer orang Quraisy. Maka tatkala pasukan ini bergerak, Al-Abbas mengirim surat kilat kepada Rasulullah SAW, menunjukkan Abbas ini dia masuk Islam ya. Kan kemarin udah dijelasin, dia masuk Islam cuma nggak terang-terangan begitu. Jadi Abbas mengirim surat paman Nabi ya, mengirim surat pada Nabi dengan kilat yang menyebutkan secara rinci perihal pasukan Quraisy itu. Utusan Al-Abbas bergegas menyampaikan surat itu dan berjalan dengan cepat, bahkan ia menempuh perjalanan antara Mekah dan Madinah yang berjarak 500 km hanya dalam waktu 3 hari. Yang biasanya 1 pekan, dia bisa cepat cuma 3 hari saja. Selanjutnya menyampaikan surat itu kepada Nabi Muhammad SAW yang ketika itu berada di Masjid Quba. Surat itu dibacakan kepada Nabi SAW oleh Ubay bin Ka'ab, karena Rasulullah tidak bisa baca tulis. Lalu beliau memintanya merahasiakan isinya. Kemudian beliau pulang dengan cepat ke kota Madinah dan bertukar pikiran dengan para pemuka Muhajirin dan Ansor. Rapat. Persiapan kaum muslimin menghadapi keadaan darurat. Ini darurat sekali. Madinah senantiasa berada dalam kondisi yang penuh, dalam kondisi siaga penuh. Kaum pria tidak pernah meninggalkan senjata, bahkan ketika mereka sedang sholat. Mereka melakukan itu sebagai persiapan menghadapi hal-hal yang tak terduga. Jadi antum jangan bayangin para sahabat ketika mereka sudah selesai perang Badar, mereka bakalan tenang-tenang saja, enggak. Sholat bawa pedang atau tombak. Sekelompok tokoh Ansor, di antara mereka adalah Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudayr, dan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudayr dari Aus, Sa'ad bin Ubadah dari Khazraj. Menjaga Rasulullah SAW mereka bertiga.
Mereka begadang di depan pintu rumah beliau sambil membawa senjata. Sedang di pintu-pintu masuk ke Madinah dan jalan-jalan yang menuju ke sana, ada beberapa kelompok orang yang menjaganya karena khawatir jika mereka diserang secara tiba-tiba. Pasukan kaum muslimin berpatroli untuk mengetahui pergerakan-pergerakan musuh dengan berkeliling di jalan-jalan yang mungkin mereka lewati untuk menyerang umat Islam. Pasukan Mekah bergerak ke tapal atas Madinah. Pasukan Mekah melanjutkan perjalanannya melalui jalan utama barat yang biasa dilewati, dan ketika tiba di Al-Abwa, Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan mengusulkan untuk kuburan ibu Rasulullah SAW dibongkar. Tetapi para komandan pasukan menolak permintaan itu dan memperingatkan akan akibat-akibat buruk yang akan menimpa mereka jika mereka melakukan hal itu. Hindun kayak benci banget sama Nabi, akhirnya buka aja tuh kuburannya ibunda Nabi SAW. Tapi Hindun nanti masuk Islam. Lalu pasukan Mekah melanjutkan perjalanannya hingga mendekati kota Madinah. Lalu melintasi lembah Aqiq dan selanjutnya berbelok ke arah kanan hingga tiba di dekat Gunung Uhud. Gunung Uhud ini utaranya Madinah ya, bukan selatannya. Jadi Abu Sufyan dan pasukannya dia tidak melalui selatan tapi melalui utara. Gunung Uhud. Di sebuah tempat bernama Ainain, di tanah tandus yang bersambung dengan salah satu saluran yang berada di tepi lembah yang terletak di utara Madinah di samping Gunung Uhud. Lalu mereka berkemah di sana pada hari Jumat tanggal 6 bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Di Rasulullah SAW sudah melakukan Idul Fitri, sudah melakukan puasa Ramadan juga ya. Majelis pemusyawaratan untuk menetapkan strategi pertahanan kaum muslimin. Intelijen Madinah mengirimkan beberapa informasi tentang pasukan Mekah secara terus-menerus. Hingga kabar terakhir tentang perkemahan mereka berada di utara kota Madinah. Seketika itu Rasulullah SAW mengadakan majelis permusyawaratan militer tertinggi untuk bertukar pikiran guna menentukan sikap. Beliau SAW memberitahukan kepada mereka tentang mimpi yang telah beliau lihat. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, sungguh aku telah mengalami mimpi yang baik. Aku bermimpi melihat beberapa ekor sapi disembelih. Ada sapi disembelih. Aku melihat tertak di mata pedangku dan melihat aku memasukkan tanganku ke baju besi yang kuat sekali." Beliau mengartikan beberapa ekor sapi adalah segolongan sahabat beliau yang akan terbunuh, adapun mengartikan retaknya di pedang beliau dengan seorang dari keluarga beliau yang akan terbunuh, di antaranya Hamzah nanti, dan mengartikan baju besi adalah kota Madinah. Itu mimpi Nabi. Kemudian beliau SAW mengemukakan pendapatnya
kepada para sahabatnya agar mereka tidak keluar dari kota Madinah, namun bertahan di dalamnya saja. Jika orang-orang musyrik memilih tinggal di perkemahan mereka, berarti mereka tinggal di tempat yang buruk dan tanpa membuahkan hasil. Namun jika mereka berani memasuki kota Madinah, mereka akan diperangi oleh kaum muslimin di pintu-pintu gang dan dibantai para wanita dari atas atap-atap mereka. Dan ini merupakan pendapat yang tepat. Yang menyetujui pendapat beliau tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong yang orang-orang munafik. Ia menghadiri majelis itu selaku salah seorang pemuka dari suku Khazraj. Tampak bahwa persetujuannya pada pendapat ini bukanlah karena pendapat ini merupakan pilihan yang tepat dari sudut pandang militer, tetapi agar ia dapat menghadiri peperangan tanpa diketahui oleh siapapun. Jadi kalau di kota Madinah kan dia bisa ngumpet gitu, nggak jadi perang. Namun Allah berkehendak membongkar kedoknya dan kedok sahabat-sahabatnya untuk pertama kalinya. Di depan umat Islam dan menyingkap tirai kekufuran dan kemunafikan mereka yang selama ini tersembunyi di baliknya. Serta supaya kaum muslimin pada saat paling genting dapat mengetahui ular-ular yang bergerak di dalam baju dan lengan mereka. Bahasa kiasannya gitu. Segolongan tokoh utama sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Badar maju dan mengusulkan kepada Nabi agar keluar berperang di luar kota Madinah. Mereka bersikeras dengan usulan itu. Sampai salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami begitu mengharapkan kedatangan hari ini. Di antaranya yang nggak ikut perang Badar adalah Usaid bin Hudhair ya. Wahai Rasulullah, kami begitu mengharapkan kedatangan hari ini. Dan kami senantiasa berdoa kepada Allah hingga akhirnya menganugerahkannya kepada kami dan keberangkatan menuju peperangan telah dekat. Keluarlah menyongsong musuh-musuh kita, supaya mereka tidak menganggap kita pengecut dan tidak mempunyai keberanian menghadapi mereka." Di barisan depan orang-orang yang bersemangat itu ada Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Demi zat yang menurunkan kitab kepadamu, aku tidak akan makan makanan hingga aku membabat mereka dengan pedangku di luar Madinah." Kira-kira gimana ya pendapatnya Abdullah bin Ubay bin Salul? Dia udah ngusul, ternyata nggak disetujui. Rasulullah SAW membatalkan pendapatnya ketika bertentangan dengan para sahabat dengan pendapat orang-orang yang bersemangat itu, sehingga keputusan terakhir adalah keluar dari Madinah dan berperang di medan terbuka, ya di Uhud.
pembagian pasukan Islam menjadi beberapa batalion dan keberangkatan mereka ke medan perang. Kemudian Nabi SAW sholat bersama kaum muslimin pada hari Jumat, lalu memberikan nasihat dan memerintahkan mereka agar serius dan bersungguh-sungguh. Berarti seperti hari ini ya, kita kan hari Jumat nih. Lalu memberitahukan bahwa mereka akan memperoleh kemenangan karena kesabaran mereka dan meminta mereka bersiap-siap menghadapi musuh. Maka umat Islam bergembira mendengar isi khutbah beliau SAW itu. Lalu beliau sholat asar bersama mereka. Masih di Masjid Nabawi ya ini. Sholat asar bersama mereka. Bentar lagi kalau di Madinah, sekarang kan jam 3. Bentar lagi sholat asar. Lalu beliau sholat asar bersama kaum muslimin, sedang mereka telah berkumpul. Begitu juga orang-orang yang tinggal di sekitar Madinah sudah berkumpul. Pasukan mereka aslinya 1.000 orang ya, nah, tapi nanti sepertiganya pergi orang-orang munafik. Nah, kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya dan diikuti oleh 2 orang sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar. Lalu mereka memakaikan sorban dan pakaian beliau, Nabi SAW. Setelah itu beliau memanggul senjatanya dan memakai baju besi rangkap 2, lalu mengambil pedang dan keluar menemui pasukan kaum muslimin. Kaum muslimin telah menunggu-nunggu berita beliau keluar. Sementara Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudzair berkata kepada mereka, kalian telah memaksa Rasulullah SAW keluar Madinah. Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudzair mengatakan seperti itu. Oh, berarti tadi bukan Usaid bin Hudzair yang meminta Nabi keluar. Kalian telah memaksa Rasulullah SAW keluar Madinah. Serahkanlah keputusan kepada beliau. Alhamdulillah. Mendengar itu, mereka semua menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan. Kan tadi semangat sekali, kan ayo keluar aja gitu kan. Maka beliau pun keluar. Mereka berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kami tidak berniat menentangmu. Maka lakukan apa yang engkau kehendaki. Jika engkau senang tinggal di Madinah, lakukanlah. Rasulullah menjawab, tidak selayaknya bagi seorang nabi jika telah memakai baju besinya lalu meninggalkannya kembali sehingga Allah memutuskan antara 2 dan musuhnya. Ibarat kata nasi sudah menjadi bubur, kita sudah siap berperang, harus keluar kota Madinah. Selanjutnya Nabi SAW mengelompokkan pasukan beliau SAW menjadi 3 batalion. Batalion Muhajirin, dan beliau menyerahkan panjinya kepada Mus'ab bin Umair, sama seperti di Perang Badar. Batalion yang kedua, suku Aus dari Ansar, beliau menyerahkan panjinya kepada Usaid bin Hudzair yang tidak ikut perang Badar.
Batalion ketiga, Batalion Khazraj, dan beliau menyerahkan panjinya kepada Al-Hubaib bin Al-Munzir. Hubbab bin Munzir. Nanti kaum muslimin meninggal 70 orang. Pasukan kaum muslimin terdiri dari 1.000 prajurit. Nah, 1.000 ini termasuk orang munafik. Di antara mereka ada 100 prajurit berperisai, pakai baju perang, dan tidak satupun dari mereka yang berkuda. Seratus prajurit berperisai tapi nggak pakai kuda. Yang pakai kuda berarti yang nggak pakai perisai. Beliau mengangkat Abdullah bin Maktum menjadi imam sholat di Madinah bersama mereka yang tinggal di sana. Lalu beliau mengumumkan saat keberangkatannya, maka bergeraklah pasukan itu ke arah utara. Bukan ke selatan ya. Kalau ke selatan ke Kuba, ini ke utara mau ke Uhud. Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah berlari di hadapan Nabi SAW dengan mengenakan baju besi. Tatkala beliau telah melewati Saniyatul Wada' sebelah utara ya, beliau melihat ada sekelompok pasukan dengan bersenjata lengkap yang tampak berbeda sendiri dari pasukan induk. Maka beliau bertanya tentang pasukan itu. Beliau diberitahukan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi yang merupakan sekutu Khazraj. Mereka ingin ikut serta dalam perang melawan pasukan musyrikin. Beliau bertanya, apakah mereka masuk Islam? Para sahabat menjawab, dalam riwayat dikatakan bahwa sesungguhnya mereka berasal dari Bani Qainuqa, padahal bagaimana diketahui mereka adalah Yusirnam. Para sahabat menjawab tidak. Beliau menjawab, maka beliau tidak mau minta bantuan kepada orang-orang kafir untuk memerangi orang-orang musyrik. Karena pasukan kaum muslimin sudah dianggap lumayan banyak, nggak perlu. Sekutu Khazraj itu hanya Bani Qainuqa. Adapun sekutu Aus, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Kemudian inspeksi pasukan. Ketika beliau sampai di suatu tempat yang bernama Asy-Syaikhan, beliau menginspeksi pasukannya dan menolak mereka yang beliau anggap masih kecil dan belum sanggup berperang. Di antara mereka yang ditolak adalah satu, Abdullah bin Umar bin Khattab, masih kecil. Jadi perang Uhud nih. Sampai di Syaikhan. Abdullah bin Umar balik ke kota Madinah, masih kecil. Kemudian kedua, Usama bin Zaid, masih kecil, ayo balik ke Madinah. Kemudian Usaid bin Duhair, masih kecil. Kemudian Zaid bin Thabit, dia masih kecil, ayo balik, masih kecil. Masih kecil ini umurnya belum sampai 15 tahun. Kemudian Zaid bin Arqam nggak terkenal, Arabah enggak, Namr juga enggak, Abu Sa'id Al-Khudri ini juga masih kecil, ayo balik gitu ya. Kemudian Zaid bin Harithah Al-Ansari, beda lagi ya sama Zaid
bin Harithahnya Nabi. Ini Zaid bin Harithah dari suku Ansor. Kemudian Sa'ad bin Habbah, dan disebut wa yadhkuru fi haula al-Bara' bin Azib. Dalam kelompok ini juga disebut Al-Bara' bin Azib, tapi hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari menunjukkan keikutsertaannya dalam peperangan hari itu. Jadi ini sahabat-sahabat yang masih kecil gitu ya. Jadi antum bisa bayangin. Makanya ketika antum membaca sirah Nabi, kemana ya Zaid bin Thabit menulis wahyu Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri yang banyak apa menceritakan ini, Anas bin Malik. Mereka masih kecil, sahabat masih kecil-kecil semuanya. Jadi nggak ikut perang. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas itu masih kecil. Beliau mengizinkan Rafi' bin Khudaij dan Samurah bin Jundub, meski keduanya berusia muda. Hal itu karena Rafi' bin Khadij mahir dalam membidikkan anak panah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya. Lantas Samurah berkata, aku lebih kuat dari Rafi'. Samurah mengatakan, aku lebih kuat dari Rafi'. Aku dapat mengalahkannya, wahai Rasulullah. Maka ketika Rasulullah diberitahu tentang hal itu, ya, beliau memerintahkan mereka berdua berduel di hadapan beliau. Maka mereka pun berkelahi dan Samurah berhasil mengalahkan Rafi'. Akhirnya beliau pun mengizinkannya juga. Bermalam di tempat antara Uhud dan Madinah. Kaum muslimin tiba di tempat ini pada waktu senja sebelum maghrib. Hari Jumat ya, seperti hari ini, Masya Allah. Kok yang ngepasi ya. Maka Nabi SAW sholat maghrib, lalu sholat isya. Itu sholat maghrib, kemudian sholat isya. Dan bermalam di sana, lalu memilih 50 orang untuk menjaga perkemahan dengan berkeliling di sekitarnya. Komandan mereka adalah Muhammad bin Maslamah. Siapa ini yang membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf? Al-Ansari. Pahlawan brigade yang membunuh Ka'ab bin Ashraf. Sedang Zakwan bin Abdul Qais menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Pembelotan Abdullah bin Ubay bin Salul dan sahabat-sahabatnya. Sesaat sebelum fajar menyingsing, jadi sebelum subuh ya, hari Sabtu berarti, beliau melanjutkan perjalanan. Karena tadi kan berangkatnya habis asar, jadi harus berhenti dulu. Karena memang beberapa menit sih kalau antum ke Madinah jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Uhud. Lama begitu. Pada waktu itu ketika tiba di daerah yang bernama Syauta, beliau sholat subuh. Pada waktu itu beliau berada di dekat sekali dengan musuh. Beliau dapat melihat mereka dan mereka dapat melihat Nabi SAW. Di sanalah Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik, membelot ikut. Ia pulang bersama sekitar sepertiga pasukan, berarti 300. Berarti kisarannya berapa? 700 ya. 700 melawan 3000. Sambil berkata, kami tidak tahu atas dasar. Kami tidak tahu atas dasar apa kami harus membunuh diri kami sendiri. Sambil memberikan kesan protes atas putusan Rasulullah SAW yang menolak pendapatnya dan menyetujui pendapat orang lain.
Tidak diragukan bahwa sebab pembelotan ini yang sebenarnya bukanlah apa yang ditampakkan oleh si munafik ini, yaitu penolakan Rasulullah SAW terhadap pendapatnya. Karena jika tidak, maka perjalanannya bersama pasukan Nabi SAW ke tempat ini tidak bermakna. Bahkan seandainya hal ini adalah penyebabnya, pasti ia telah memisahkan diri dari pasukan sejak pertama kali. Tetapi tujuan utama dari pembelotan Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya membuat kekacauan dan keraguan di dalam tubuh pasukan Islam di hadapan musuh mereka. Udah orang Abu Sufyan sudah melihat Nabi SAW, Khalid bin Walid sudah melihat Nabi. Ini kok balik gitu. Supaya mayoritas pasukan meninggalkan Nabi SAW. Sedang pasukan yang masih bertahan bersama Nabi akan padam semangat mereka. Jadi sepertiga pergi, biar yang sisanya itu kayak padam gitu. Ayo dia jojo, provokator. Biar semangatnya padam, nggak berani jihad. Sementara musuh akan semakin berani dan semangatnya semakin meningkat karena melihat pemandangan ini. Hal ini akan mempercepat pembunuhan atas Nabi dan sahabat-sahabatnya yang ikhlas. Setelah itu suasana menjadi tenang karena kepemimpinan kembali di pangkuan si munafik ini dan para sahabatnya. Jadi tujuannya itu. Tujuannya dia keluar dari pasukan kaum muslimin biar gembosi pasukan yang tersisa, yaitu sekitar 700, agar mereka kalah dan akhirnya ujung-ujungnya Madinah diambil alih oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Seperti itulah kehendak dia. Si munafik ini hampir saja berhasil merealisasikan sebagian apa yang telah menjadi tujuannya. Dua kelompok masing-masing, Bani Harith dari suku Aus dan Bani Salamah dari suku Khazraj telah bertekad untuk mundur. Tetapi Allah meneguhkan kedua kelompok ini, Bani Harith yang tadinya mau mundur, Bani Salamah yang tadinya mau mundur, Allah kuatkan hati mereka. Maka keduanya menjadi tenang kembali setelah sebelumnya dalam diri kedua kelompok ini bergemuruh keraguan dan keinginan untuk pulang kembali dan memisahkan diri. Tentang keduanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Ketika dua golongan, Bani siapa tadi? Bani Al-Harith dari Aus dan Bani Salamah dari suku Khazraj. Ya. Ingin mundur dari perang Uhud karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan ini. Karena itu hendaklah kepada Allah saja kamu orang-orang beriman bertawakal. Abdullah bin Haram, ayah Jabir bin Abdullah, berupaya mengingatkan orang-orang munafik agar kewajiban mereka pada situasi genting ini. Ia mengikuti orang-orang munafik sambil mencela dan meminta mereka kembali ke pasukan kaum muslimin. Subuh ya ikhwah. Nah, seraya berkata, kembalilah, berperanglah di jalan Allah atau bertahanlah. Mereka menjawab, andai kami tahu kalian akan berperang, kami tidak akan pulang. Maka Abdullah bin Haram, ayahnya Jabir bin Abdullah, dia termasuk orang yang berbaiat di tahun Baiat Aqobah kedua ya, Abdullah bin Haram. Nah.
meninggalkan mereka seraya berkata, semoga Allah membinasakan kalian, wahai musuh-musuh Allah. Allah telah mencukupi nabinya tanpa bantuan kalian. Karena pergi gitu ya. Tentang orang-orang munafik ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 167. Perang Badar itu banyakan Allah firmankan dalam surat Al-Anfal. Kalau perang Uhud Allah banyakin firman-Nya dalam surat Al-Imran. Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang munafik kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah diri kalian. Perkataan siapa ini? Abdullah bin Haram. Nah, orang-orang munafik menjawab, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kalian. Mereka pada hari itu lebih dekat dengan kekafiran. Orang munafik dekat dengan kekafiran daripada keimanan. Karena membelot dan membangkang dari Nabi SAW. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Sisa pasukan Islam di Uhud. Setelah terjadinya pembelotan dan penarikan diri tersebut, Nabi SAW memimpin sisa pasukan yang berjumlah 700 prajurit untuk melanjutkan perjalanannya menuju arah musuh. Antara lokasi perkemahan pasukan musyrikin dan Gunung Uhud terhalang oleh tempat-tempat yang banyak. Maka Nabi SAW bertanya, siapakah orang yang mengantarkan kami ke pasukan musuh ini melalui jalan yang dekat tanpa harus melewati mereka? Abu Khaisamah berkata, aku wahai Rasulullah. Lalu dia mengambil jalan pintas menuju Uhud dengan melalui tanah lapang dan ladang Bani Harithah. Sedang posisi musuh di kanan mereka. Dalam perjalanan ini, Abu Khaisamah tadi ya. Dalam perjalanan ini, pasukan Islam melewati kebun milik Marba' bin Qaidi, seorang munafik yang buta matanya. Karena ia merasakan kehadiran kaum muslimin, ia menaburkan debu ke muka kaum muslimin seraya berkata, Allah, aku tidak memberimu izin masuk ke kebunku ini, jika engkau adalah Rasulullah. Munafik kan dia, akunya Islam. Maka pasukan kaum muslimin bergegas maju untuk membunuhnya, tetapi Nabi SAW berkata, jangan dibunuh Marba'. Dan Rasulullah SAW pun melanjutkan perjalanan sampai di lembah Uhud. Dan beliau pun dibuatkan kemah menghadap ke kota Madinah. Jadi Rasulullah menghadap ke selatan. Nah, kelas kita sampai sini. Ada petanya nggak? Tadi kan ada petanya kan.
cacing gini ya. Ini Gunung Uhud ya. Dan ini Rasulullah sampai di sini. Tadi yang lewatin orang buta tadi loh. Terus di sini Jabal Rumah yang apa namanya para pemanah. Terus ini pasukan kaum kafir, Abu Sufyan. Jadi Rasulullah kan dari sini kan. Ibarat kata Rasulullah sini. Rasulullah kan berhadapan dulu sama kelihatan. Kemudian Rasulullah bilang tadi, siapa yang bisa membawa kita melewati? Akhirnya tadi Abu Khaisamah lewat terus ke sini ya, sampai ngelewatin mana tadi kebunnya orang yang buta munafik tadi. Udah, sampai akhirnya kelewatan orang Quraisy, Rasulullah membuat kemah di sini, menghadap gunung, menghadap kota Madinah. Berarti Rasulullah menghadapnya ke arah selatan. Adapun Quraisy menghadapnya ke arah utara. Dan ini semuanya utaranya kota Madinah ya. Nah, wallahu taala a'lam wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.